Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah bi ni'matillah fi hadhil yawm min yawmil 'aidil fitri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi yang cerah ini alhamdulillah kita dapat melaksanakan salat Idul Fitri yang kemudian dilanjutkan dengan dua khutbah sebagai penyempurna daripada salat Id kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan doa dan harapan kita semuanya, salat kita, ibadah kita, puasa kita, terkhusus ibadah kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pada pagi hari ini sampai kepada hari raya Idul Fitri. Itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan sebagai hamba-Nya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu artinya taubat? Taubat itu artinya adalah memperbaiki diri kita. Memperbaiki diri kita dari hal-hal yang tidak baik kepada yang lebih baik. Dari ibadah yang kurang kepada Allah menjadi ibadah yang lebih kepada Allah. Itu adalah takwa, itu adalah taubat kepada Allah. Dengan tentunya kita memperbanyak istighfar. Istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan serta kehilafan yang kita lakukan
baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Maka kita bersyukur kepada Allah. Salah satu bentuk syukur kita adalah dengan memperbanyak melantunkan takbir, tahmid, tasbih, tahlil mulai dari terbenamnya matahari kemarin sampai pada pagi hari ini. Bahkan disunahkan sampai nanti selepas asar kita masih diperbolehkan untuk memperbanyak takbir, tahmid, tasbih dan tahlil, mengingat kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian tentunya kita menyadari bahwa apapun yang terjadi pada diri kita, tentunya itu tidak terlepas dari iradat dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini tentu saja, atau di salat Id kita pada pagi hari ini, atau di hari raya kita pada hari ini, tentu suasananya tidak sama dengan salat Id, dengan hari raya di tahun-tahun yang kemarin. Karena memang kita masih dalam suasana diliputi oleh wabah ataupun pandemi COVID-19 ini, corona yang belum sampai ataupun belum hilang dari tanah air kita, bahkan dari dunia, bahkan kian hari makin kian meningkat. Ini adalah merupakan bentuk daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Kita tidak perlu kemudian putus asa dan menghilangkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu ingin menghitung nikmat-nikmatku, kata Allah, maka niscaya kamu tidak akan bisa untuk menghitungnya. Walaupun lautan dijadikan tintanya, walaupun pepohonan-pepohonan yang ada di bumi ini dijadikan penanya untuk menuliskan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, percayalah tidak akan mampu dan tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Maka kita tidak boleh berputus asa dengan keadaan seperti sekarang ini. Kalaulah wabah pandemi ini seandainya dampaknya 1 tahun akan kita rasakan, maka tentu kita berhitung sesungguhnya hanya 1 tahun saja. Berapa umur yang Allah berikan kepada kita? Kalau kita sekarang berusia 30 tahun, dikasih wabah 1 tahun dengan dampaknya COVID-19 ini, maka ada 29 tahun yang kita bebas daripada COVID ataupun wabah ini. Kalau kita diberikan umur 40 tahun, kemudian andaikan wabah ini 1 tahun berikut dampaknya, maka berapa tahun nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa wabah ini? Tentu 39 tahun lamanya. Begitupun yang umur 50 tahun, begitupun yang umur 60 tahun, maka kita tidak boleh oleh karena dampak ataupun wabah ini lalu kita menghilangkan nikmat-nikmat Allah yang terdahulu. Jangan sampai. Maka kita tetap menjadi hamba Allah yang mampu mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita ini. Sungguhnya saudara-saudara hadirin, kaum muslimin dan muslimat sidang salat Idul Fitri rahimakumullah, bahwa setiap kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita ini semuanya tidak akan terlepas dari tingkah laku manusia itu sendiri, tidak terlepas dari perbuatan manusia itu sendiri. Di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kata Allah, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri
liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan baik itu di darat maupun di laut. Oleh karena apa? Kerusakan itu aidin nas, oleh karena ulah perbuatan tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu. Buat apa? Agar mereka itu, kata Allah, merasakan akibat daripada perbuatannya sendiri. Ujung dari ayat ini apa? La'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mengambil pelajaran dari sini bahwa semuanya yang terjadi, baik itu bencana alam, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, banjir bandang, kebakaran hutan, dan lain-lain sebagainya, itu semuanya tidak terlepas dari perbuatan manusia. Termasuk Allah turunkan wabah COVID ini, tentu saja kita harus introspeksi diri. Kenapa masjid kebanyakan itu ditutup, tidak melaksanakan sholat berjamaah, terutama sholat Jumat? Ini harus menjadi evaluasi kita. Jangan-jangan ketika Allah memberikan kesempatan untuk membuka masjid, lalu kita tidak mau mengunjunginya. Jangan-jangan ketika Allah memberikan kesempatan untuk sholat berjamaah, lalu kita enggan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ketika Allah membuka jamaah ataupun kaum muslimin melaksanakan sholat Jumat, jangan-jangan kita malas untuk melaksanakan sholat Jumat. Bahkan sholatnya karena terpaksa. Bahkan ketika pun hadir di dalam sholat Jumat, tidak maksimal ibadahnya. Cari tiang, cari senderan, cari pojokan. Ketika khatib melaksanakan atau menyampaikan khutbahnya, tidur, bukan mendengarkan khutbah. Maka ini harus menjadi introspeksi kita semuanya, saudara-saudara sekalian. Andaikan nanti Allah menghilangkan dan mengangkat COVID ini, amin, lalu kita semuanya mari kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kembali kita meramaikan masjid kita, meramaikan musalla kita, meramaikan majlis-majlis taklim kita. Kita semuanya bertaubat kembali kepada Allah, menyegerakan taubat. Jangan sampai menunggu nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu. Kepada ampunan Allah kita disuruh bersegera. Jangan nunggu mentang-mentang masih muda, umur masih panjang, masih umur 20 tahun, 30 tahun. Nanti saja taubat kalau udah 50-60 tahun. Iya, kalau sampai umurnya 50-60 tahun. Jangan nunggu. Mari kita bersegera kepada ampunan Allah dan kepada surga Allah yang Allah sediakan seluas langit dan bumi. Nggak tanggung Allah menyediakan surga buat hambanya yang mau bertaubat kepada Allah. Seluas apa? Seluas langit dan bumi surganya. Kita di dunia ini hidup belangsak, hidup susah, rumah nggak punya, ngontrak hanya sekamar, itu semuanya ada di situ. Penggorengan ada, kasur ada, kompor gas ada satu ruangan. Lalu kita hanya mengandalkan itu, kemudian kita sombong, tidak mau beribadah, tidak mau bertobat kepada Allah. Lalu nikmat yang mana yang akan kita harapkan nanti di akhirat, saudara-saudara sekalian? Kalaupun kita di sini kebelangsak susah, enggak masalah, asalkan kita menjadi hamba Allah yang taat, menjadi hamba Allah yang ahli ibadah, yang ahli mohon ampun beristighfar kepada Allah.
maka insya Allah Allah akan menyediakan surga yang nggak tanggung surganya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu di dalam ayat ini? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam ayat ini ada 3. Siapa orang yang bertakwa itu? Yang pertama adalah orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik itu di dalam keadaan sempit ataupun lapang, baik itu dalam keadaan sukses ataupun tidak sukses, baik itu dalam keadaan maju ataupun dalam keadaan bangkrut, baik itu dalam keadaan normal ataupun dalam keadaan wabah seperti sekarang ini, yang kita semuanya tentu merasakan dampaknya secara ekonomi. Tapi semuanya itu ada nilainya, saudara-saudara sekalian. Kalau kita berinfak di hari-hari atau di tahun-tahun yang normal, gaji kita normal, kerjaan kita normal, usaha kita normal, dagang kita normal, lalu kita berinfak, tentu akan mendapatkan balasan pahala dari Allah. Tapi dalam keadaan yang susah seperti sekarang ini, kita masih mau berinfak kepada di jalan Allah, tentu nilainya akan berlipat-lipat, saudara-saudara sekalian. Karena berinfak, bersedekah itu tidak menunggu kita harus mesti menjadi orang yang banyak duit dulu. Kenapa? Karena ayatnya jelas, yaitu orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik itu di dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Ini jelas. Jadi jangan ada alasan kita tidak mau bersedekah. Tentu nilainya akan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam keadaan seperti ini, kita saling menolong antara yang satu dengan yang lainnya insyaallah. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Lalu siapa yang kedua? Yang kedua, orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu menahan hawa amarahnya, orang yang mampu menahan emosinya, orang yang mampu menahan ketika dia marah. Ketika dia marah boleh marah, tapi tidak serampangan. Nah ini orang yang seperti ini mempunyai nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam keadaan sekarang, semuanya katanya disuruh di rumah, kerja dari rumah. Tapi orang yang memang penghasilannya bukan di rumah, dia harus keluar untuk mencari nafkah. Kemudian dia dagang. Ketika dagang belum lama, belum ada yang beli, mungkin baru 1-2 yang laku, lalu itu digusur oleh aparat. Tidak boleh berdagang, kita sabar. Nah di situ ujiannya. Suami istri yang tadinya dikasih uang belanja barangkali dalam keadaan normal seperti biasanya, tapi dalam keadaan seperti ini lalu suami memberikan nafkah yang sesuai dengan keadaan seperti sekarang ini tentu berkurang. Itu semuanya sabar, menahan diri, jangan emosi. Semua kita tidak boleh emosi. Kita semuanya harus bisa menahan diri, karena menahan amarah itu termasuk daripada nilai ketakwaan di sisi Allah. Lalu yang terakhir, saudara-saudara sekalian, siapa orang yang bertakwa itu adalah wal afina 'anil nas, yaitu orang yang mampu memberikan maaf kepada orang lain. Minta maaf gampang. Dan orang yang minta maaf tidak punya nilai. Kenapa? Karena dia memang sudah kewajibannya untuk meminta maaf karena dia punya salah. Tapi ketika orang mau memberikan maaf, nah ini dia kedudukannya lebih tinggi. Dia boleh memberi maaf dan tidak memberi maaf. Dia tidak punya kewajiban untuk memberi maaf. Sekali lagi, orang yang memberi maaf tidak punya kewajiban untuk memberi maaf. Tapi orang yang meminta maaf karena kesalahannya, dia punya kewajiban untuk meminta maaf. Nah disinilah nilainya, saudara-saudara sekalian.
orang yang mau dan mampu memberikan maaf kepada orang yang lain yang punya kesalahan kepada dirinya, maka itu adalah tandanya orang yang bertakwa kepada Allah. Maka di momentum Idul Fitri ini, mari kita saling memberi maaf. Jangan minta maaf, saling memberi maaf. Tidak perlu lagi orang meminta maaf kepada kita. Kalau kita memang mau memberi maaf kepada orang lain, tidak harus menunggu orang itu minta maaf kepada kita. Kita langsung berikan maafnya kepada orang itu. Itu yang lebih hebat, saudara-saudara sekalian. Maka mari kita, tentu saja dengan keadaan yang terbatas, kita dianjurkan untuk tidak tidak open home, tidak halal bihalal di rumah, saling mengunjungi udah lewat medsos saja, lewat WA saja. Ya, barangkali anak-anak kali teman anak-anak. Ya, kalau yang tua-tua menahan dirilah saja di rumah, dan nanti selepas ini kita musyafahah, bermaaf-maafan tapi tidak bersalaman, hanya mengacungkan kedua tangan kita sebagai pertanda kita mohon maaf kepada sesamanya. Nah, inilah momentum kita, yaitu orang yang bertakwa tadi. Itu ada tiga kategori. Nah, puasa Ramadan itu muaranya atau berakhirnya itu adalah pada la'allakum tattaqun, kepada orang menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat tarawih kita baik yang berjamaah di masjid, di musalla, baik itu yang munfarid di rumah sendirian atau berjamaah di rumah bersama keluarga, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bada fihi binafsihi wa sanna bimalaikatihi al-musabbihati biqudsihi. فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال بقوتك يا عزيز يا متعال. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء والأمراض والمصيبات ما لا يشفي غيرك. اللهم سلمنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين وقنا والمسلمين شر الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. Dan mimbar yang mulia ini Al-Fakir dan sekeluarga besar Majlis Subhanallah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal a'in